Salam sejahtera kepada saudara-saudara kami yang baru bergabung dengan kebaktian online ini. Kita telah membaca firman Tuhan tadi ya dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang 31. Saya ingin kembali ya membaca ayat yang ke-28 sebagai tema atau topik kita pada pagi hari ini. Ayat 28 mengatakan demikian ya. Karena kami yakin ya, bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, pada pagi ini saya ingin ya membahas mengenai dibenarkan karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Paulus adalah seorang Farisi, seorang yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Musa ya, atau hukum Taurat. Karena itu dia mengatakan dia seorang Farisi yang boleh dikatakan dia melaksanakan hukum Taurat itu begitu baik dan sempurna mungkin ya Paulus. Karena itulah dia mati-matian ya membela hukum Taurat. Kenapa? Karena pengikut Yesus, mereka yang telah percaya kepada Yesus, ya mulai mengabaikan, ya tidak menjalankan hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika Paulus menganiaya orang Kristen dan Yesus yang menampakkan diri di jalan menuju kepada Damaskus, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dialah Yesus Kristus yang dianiaya. Nah, di sanalah saudara, Yesus menyatakan dirinya adalah Yesus. Lalu kemudian dibaptis dan menjadi Rasul Kristus. Nah, setelah dia percaya, mengakui Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia ini, teologianya berubah dari hukum Taurat kemudian menjadi ya hukum kasih anugerah Yesus Kristus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, kita lihat bahwa surat Roma ini adalah surat yang sangat penting di dalam doktrina keselamatan. Nah, Paulus sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka menganggap Paulus ini adalah seorang yang telah meniadakan ya, artinya telah melanggar hukum Taurat, dia tidak mentaati hukum Taurat. Maka Paulus ini sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, saudara-saudara ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat bahwa ya seseorang itu yang diselamatkan, ya dia harus dibenarkan dulu ya terlebih dahulu. Nah, maka ada orang yang membuat satu statement, mana yang duluan? Islam dulu atau dibenarkan dulu? Nah, kita akan membahas di dalam Roma pasal 3 ini ya, saudara-saudara ya. Sudah saya sebut tadi ya, bahwa karena kami ya, yakin atau meyakini, simpulkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman gitu ya. Bukan melakukan hukum Taurat. Ini orang Yahudi marah sekali ya. Wah, nggak senang dia dengan ayat ini, apalagi dengan Rasul Paulus ya. Nah, saudara, memang hukum Taurat itu adalah kudus. Kita harus meyakini, percaya. Yes, saya percaya. Ya, hukum Taurat itu kudus karena diberikan oleh Allah kepada Musa. Oh ya, diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memakai penulis ya, menulis firman ini atau hukum Taurat ini. Ya, kita mengatakan hukum Taurat adalah kudus, betul, saudara, tidak ada salah. Dan perintahnya itu juga kudus, betul, benar dan baik. Roma 7:12. Nah, saudara bisa lihat tuh. Itu Paulus yang tulis tuh. Oh, dia mengakui ya. Ya kan? Hukum Taurat itu kudus ya. Betul, nggak ada salah. Ya, perintahnya pun kudus ya, benar dan baik. Ya.
Kemudian kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, kata Paulus. Nah, itu dijawab kembali oleh Paulus di 1 Timotius pasal 1 ayat 8. Ya, jadi kalau kita lihat perbandingannya bahwa dia sendiri yang menjawab. Paulus sendiri mengatakan, kan mengatakan tahu bahwa hukum Taurat itu baik, yes, baik tepat digunakan, kalau tepat digunakan, saudara. Nah, sekarang ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, apa yang firman Tuhan, apa maksud Paulus ditulis ini mengatakan dibenarkan, ya? Apa makna arti di justify, gitu ya? Nah, dibenarkan atau pembenaran adalah menyatakan seorang itu benar. Bagaimana dia bisa benar? Kan Alkitab juga mengatakan dengan jelas, lalu mengatakan di Roma pasal yang sama tadi, ya, ayat 23 kan, atau kita baca ayat 9, nggak ada orang yang benar, satu pun nggak ada yang mencari Tuhan, katanya, ya. Bahkan di ayat 23, nah ayat 23 dengan jelas mengatakan kepada semuanya, di sini mengatakan, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, nah ini TB ini kalau kita rujuk kepada KJF, King James Versions, come short of the glory, atau kita mengatakan kurang kemuliaan Allah, ya. Semua orang telah berbuat dosa, ya. Nah, telah berdosa, nggak ada yang nggak berdosa, karena hanya kurang kemuliaan Allah. Allah tidak mencapai kemuliaan yang Tuhan inginkan, ya karena dia sudah berdosa, kan begitu. Nah, jadi dia dibenarkan oleh Allah karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus yang dilihat oleh Allah, oleh Bapa, kan? Karena saudara dan saya orang yang telah percaya, maka kita dibenarkan dari kesalahan kita. Ya, kesalahan kita apa? Ya, dosa kita, perbuatan kita, kan? Seharusnya kita ini orang yang berdosa harus dihukum, kan, ya? Tidak layak menerima kasih anugerah Allah. Tapi karena kasihnya yang besar itulah kita lihat. Saudara dan saya ketika mendengar Injil Yesus Kristus, kan, mendengar Injil, ya, ya, beriman kepada Yesus, ya, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, setiap orang yang berdosa memang harus menanggung perbuatan apa yang dilakukan. Dia harus tanggung dosanya sendiri, kan begitu, ya. Nah, kalau kita kemudian bertanya kembali, ya, bagaimana kita dibenarkan, kan begitu. Nah, sudah saya sebutkan, kita dibenarkan karena saudara dan saya, kita percaya, trust Jesus Christ yang telah mati untuk kita. Dialah penebus kita, penebus dosa kita, kan? Dan dengan jelas pada waktu saya dan saudara, ya, waktu kita mendengar Injil, ya, kita mengaku bahwa Yesus juru selamat, mengaku bahwa kita ini orang berdosa yang pantas, yang patut dihukum. Tapi kita percaya, Yesus, Engkau telah menanggung dosa saya, ya, di atas kayu salib. Sejak saudara dan saya percaya dengan hati. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10 sangat jelas. Ya, percaya itu harus dengan hati dan mengaku dengan mulut, maka kita diselamatkan. Nah, mana yang dulu? Dibenarkan atau percaya dulu atau diselamatkan dulu? Coba mari kita lihat di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ya. Mari kita lihat ayatnya, ya, Saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kan? Setelah Anda percaya, dibenarkan, dan kita
diselamatkan. Oke, sangat jelas ayat ini mengatakan demikian ya. Setelah saya dibenarkan, maka saya diselamatkan. Kan jelas ayat ini. Oke, ayat 11 itu mengatakan, kita barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan. Itu ayat yang ke-11. Nah, jadi cara Tuhan menjelaskannya karena saudara dan saya percaya. Kata percaya, trust, itu adalah ketika saudara dan saya ya, percaya kepada Yesus. Dia mati di salib, menanggung dosa saya. Karena saya adalah orang yang berdosa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan apa ya, atau siapa yang membenarkan kita ya, dengan apa kita dibenarkan? Tadi sudah saya sebut Allah Bapa ya, yang membenarkan kita. Bukan kita yang membenarkan diri karena saya buat baik, saya melakukan hukum Taurat. No, tidak. Paulus di sini jelas mengajarkan, ya kan, Bapa Allah yang membenarkan kita, bukan karena kita buat sesuatu, tapi karena kita berada di dalam Kristus. Nah, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 33 dan 34. Di sini ada satu ayat yang mengatakan ya, kita dibenarkan oleh Allah. Di ayat yang ke-33, saudara lihat di situ, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa itu orang pilihan Allah? Tentu mereka yang telah percaya adalah Yesus ya. Allah yang membenarkan mereka. Nah, kata Allah ya, it is God that justified. Nah, kita Allah yang justified ya. Jadi kita tidak akan dihukum lagi saudara-saudara karena God yang justified. Kemudian kita lihat dengan apa dibenarkan oleh by grace, His grace, kita mengatakan kasih karunia Allah. Nah, ini adalah dasar daripada kita dibenarkan karena kasih karunia Allah melalui Kristus ya. Anugerah Allah dasar dari sumber dari pembenaran. Coba kita lihat di Roma pasal 3 ayat 24. Tadi yang kita baca itu ayat yang ke-24. Semua orang telah berdosa ya. Kurang kemuliaan. Kemuliaan ada yang ke-24 itu mengatakan demikian. Dan oleh kasih karunia. Nah, oke. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, bahasa Inggris lebih bagus jelas. Being justified, dibenarkan dengan cuma-cuma, freely, by His grace, anugerahnya melalui penebusan ya, through the redemption that is in Christ Jesus. Ingat lagi, in Christ Jesus, Kristus. Anda dan saya yang ada dalam Kristus Yesus, kita telah di-justify by His grace, dengan cuma-cuma. Banyak orang tidak senang dengan kata freely, cuma-cuma, katanya. Aduh, ini terlalu murah. Bukan, barangnya terlalu mahal. Saudara dan saya tidak mampu beli anugerah itu. Nggak mampu kita. Dengan usaha, dengan kebaikan, dengan hidup moral, nggak mampu Anda beli itu. Maka itu kita mendapatkan gift. Nah, kalau istilahnya di Roma pasal 2 itu di situ mengatakan the gift of God, hadiah. Ya, dengan kasih cuma-cuma, hadiah. Ya, sangat jelas sekali saudara-saudara ya. Ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus. Kemudian kalau kita baca lagi Titus pasal 3 ayat 7 ya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu Titus 3 ayat 7. Ya, coba saudara perhatikan Titus 1 ayat yang ke-7 ya, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan lagi ya, ada kata benar, oleh kasih karunia-Nya berhak. Wah, kita lebih berhak ya. Kalau bahasa Inggris tuh sebenarnya we should make hair ya, sama ini ada sedikit ya interpretasi dari TB ya. Ya, we made hair according to the hope of the eternal ya.
kita menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mendapat apa nama itu, istilahnya yaitu warisan ya. Oke, kekekalan, hidup yang kekal yang kita dapatkan karena iman saudara dan saya, karena kita telah dibenarkan. Nah, kemudian dengan apa kita dibenarkan lagi? His blood. His blood siapa? His blood of the Lord Jesus Christ. Gitu ya. Sangat jelas Alkitab mengatakan. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, orang perjanjian lama, ya mereka mempersembahkan korban, menumpahkan darah binatang sebagai simbol darah yang mengampuni dosa ya. Nah, kalau di Ibrani sangat jelas, dosa binatang tidak mengampuni, itu hanya lambang, tapi darah Kristus, darah anak domba itu Yesus, the precious blood itu yang membenarkan kita. Coba kita lihat Roma 5 ayat 9. Nah, saudara bisa lihat Roma 5 ayat 9. Nah, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh siapa? Oleh apa? Darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari apa? Ya, dari murka Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara ya. Saudara saya, kita aman. Keselamatan kita terjamin. Kenapa? Karena Anda dan saya telah dibenarkan. Dan kita terhindar daripada murka, ya, akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Kemudian yang berikutnya ada lagi saudara ya, oleh karena kebangkitan Kristus. Nah, kenapa harus ada kebangkitan ini ya? Coba saudara kita baca bahwa saya pernah khotbahkan, kalau Yesus Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Nah, kita lihat di Roma pasal 4 ayat 25. Nah, Roma pasal 4 ayat yang ke-25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa? Pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan. Nah, telah dibenarkan ya kita di dalam Kristus. Nah, kebangkitannya itu adalah pembenaran kita. Ya, berarti iman kita nggak sia-sia kan? Iman kita itu iman yang sejati, iman yang alkitabiah. Ya, karena apa? Karena Yesus Tuhan yang kita percaya. Dia mati, yes. Dia bangkit kembali, hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat kita itu dibenarkan ya secara di dalam isi dari pembenaran itu, ya kita mendapatkan ya pengampunan dosa, ya di mana kita diampuni, kemudian kita dibebaskan dari hukuman Allah, sangat jelas ya semua ayat-ayat firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita lihat apa dampak akibat, ya efek mungkin ya kita mengatakan dari pembenaran di mana saudara dan saya orang berdosa telah dibenarkan. Kalau di pengadilan, saudara, ya biasanya kan orang bisa dibebaskan, dia mengatakan si A si B itu tidak cukup kesaksiannya, oh dia dibebaskan, padahal dia ada berbuat yang nggak benar ya. Nah, di pengadilan justru tidak ada keadilan, bisa diputar balik faktanya. Kata pengkhotbah kata Amsal ya mengatakannya, justru di pengadilan tidak. Jadi pengadilan Kristus itulah yang paling fair, yang paling benar ya. Nah, pengadilan di manusia bisa diputar-putar balik. Nah, kita lihat saudara-saudara, kalau kita lihat kita sudah dibenarkan, saudara saya dibenarkan, apa efeknya bagi hidup saya, gitu kan? We have peace. Nah, ada damai. Nah, ini damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan dunia ini hanya temporary, sementara. Kalau kita dapat uang banyak, happy, senang itu kan? Ya enggak? Kalau kita dapat sesuatu yang tak duga-duga, wah Anda hanya bisa happy dalam kata peace sebentar. Tapi yang Yesus kasih, Roh Kudus yang berikan kepada kita itu adalah
peace, yang damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kita lihat di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita kan, Yesus Kristus. Tangan itu damai. Saudara bisa baca di ayat cadangan. Luar biasa, saudara. Ada damai. Di mana saya bisa punya relasi hubungan dengan Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Ini yang kita punya, orang-orang percaya yang telah lahir baru, yang telah diselamatkan. We have peace ya dalam hidup kita. Nah, kemudian saudara-saudara, yang kedua, berikutnya kita lihat kita ada akses masuk ke dalam kehadiran Allah. Ya, mari kita lihat ayat 2 di Roma pasal 5 tadi ayat 1, ini ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh apa? Jalan masuk ya, oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dan berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tadi yang sudah short of the glory, nah hilang istilah bahasa TB yang kita bilang kurang kemuliaan, kita akan dimuliakan, ya kan, dimuliakan. Nah, kenapa? Karena kita punya akses itu masuk kehadiran Allah. Nah, akses masuk ke hadirat Allah itu bukan hanya dimuliakan, kita punya relasi, kita bisa komunikasi dan kita bisa berdoa ya langsung kepada Allah, tidak perlu lagi melalui pendeta, tidak perlu lagi melalui priest di gereja, tidak melalui dengan siapa saja. Oh, tolong doain, oh boleh. Kalau kita mohon kepada saudara, bantulah saya dalam doa. Oh ya, ya bantulah saya dalam doa. Itu kita harus saling mendukung, saling mendoakan. Yes, itu ajaran Alkitab juga. Ya, saling menguatkan, ya. Kita saling mendukung di dalam doa dan sebagainya, ya. Sebagai saudara-saudara seiman, satu tubuh Kristus, ya. Tapi kita juga harus punya akses itu, miliki akses privilege. Anda dan saya, saudara dan saya bisa langsung ngomong, langsung berbicara, langsung berdoa, langsung memohon kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, kita lihat bahwa kita dibenarkan ya, merupakan adalah satu ajaran doktrin yang alkitabiah, saudara-saudara ya. Ya. Kalau kita tidak dibenarkan, bagaimana kita bisa diampuni dosa kita? Kalau kita tidak dibenarkan, bagaimana kita bisa diselamatkan? Justru di sana kita lihat keselamatan itu satu paket ya. Percaya, pertobatan, kita di-justify, itu satu paket sebenarnya di dalam keselamatan kita yang keselamatan yang terjamin di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang yang telah dibenarkan, ya tentu mereka ya. Kalau kita lihat ada satu lagi ya, dalam hidup ini kita kan tinggal di dunia ya, saudara-saudara ya. Nah, kita belum sempurna loh sebenarnya, tapi jiwa roh kita itu sudah sudah terlepas ya daripada dosa dan kuasa dosa ya dunia ya. Tapi kita punya kedagingan, sifat karakter di mana kita hidup di dunia ini, orang yang dibenarkan masih bisa berdosa. Kita harus mengakui ini, bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih bisa mendapatkan trial, pencobaan, trial, ujian iman di dunia ini. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita, kalau kita mendapat kesulitan, kesusahan, ya kadang-kadang kita bisa berbuat yang ya bisa melanggar sesuatu yang bisa Tuhan tidak senang kan begitu. Ya, ini banyak kasus-kasus contoh. Nah, setelah kita menyadari kesalahan kita, keputusan kita di dalam mengalami kesusahan, pencobaan, ya, kita menyadari itu nggak benar, nah kita kembali kepada Tuhan. Nah, jika tidak, saudara-saudara, ya kita akan kehilangan namanya damai sukacita, itu hubungan relasi kita dengan Tuhan. Bisa jadi juga upah kita akan hilang nanti di surga. Nah, tapi
saudara, kita harus percaya orang yang telah dibenarkan ya tidak terlepas daripada akan menghadapi kesusahan, kesulitan di bumi ini. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, kalau kita dalam tanda kutip nakal kan begitu ya, nggak mau balik-balik, Tuhan, aku mau enjoy dulu. Oh ya, Tuhan ya Bapa bisa menghajar kita ya. Dia menghajar kita bukan karena dia benci, tapi dia mengasihi kita supaya mau koreksi kita, supaya kita kembali kepada Yesus, ya tentu kembali kepada Allah Bapa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ya dibenarkan. Ini adalah satu pengajaran yang fondasi iman, fondasi orang Kristen, dan kita adalah orang yang sangat berbahagia. Kita dibenarkan, ya, status kita orang benar, ya di hadapan Tuhan. Mungkin di depan manusia kita dianggap tidak sempurna, ya tidak masalah. Ya, kita dianggap tidak benar, ya, tetapi status kita secara spiritual di hadapan Allah, Anda dan saya, saudara dan saya adalah orang yang benar. Jika orang benar, maka kita disebut orang yang dipilih, atau juga Paulus selalu mengatakan the saints atau santo, ya santo. Jadi santo itu bukan pemberian daripada jabatan oleh gereja, tapi itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang yang telah percaya dengan hatinya, dengan mengaku mulutnya Yesus adalah Tuhan, maka sesuai dengan Alkitab, he is a saint. Ya, ada saint, santo atau santa. Kalau perempuan santa, ya kayak Santa Maria, ya Santo Yosef, ya Santo Lukas itu laki. Nah, saudara dan saya, kita semua adalah saints di hadapan Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali sebagai orang Kristen yang berada dalam Yesus Kristus, bahwa keselamatan saudara terjamin. Jika Anda, kita jatuh dalam dosa, mari kita kembali cepat mengaku dosa kita. Karena Allah itu pengasih penyayang. Yes, secara pribadi, you bisa mengakui kembali kepada Tuhan, memperbaiki karakter kita, diri kita kepada Tuhan, supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.